Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar. Dan dalam kesempatan kali ini pula kita akan belajar mengenai fungsi eksponen. Fungsi eksponen dalam kesempatan kali ini merupakan fungsi eksponen lanjutan dan merupakan bentuk yang ketiga. Nah, karena sebelumnya sudah kita bahas dua bentuk fungsi eksponen. Secara umum, hari ini kita akan ngebahas mengenai fungsi eksponen dalam bentuk fx sama dengan a pangkat x. Untuk a antara 0 sampai 1. Oke, sekarang kita langsung lihat bentuk yang ketiga dari fungsi eksponen yang akan kita bahas, yaitu fungsi eksponensial dengan bentuk fx sama dengan a pangkat x, dengan a lebih dari 0 dan kurang dari 1. Secara umum, untuk bentuk fungsi eksponensial yang ketiga ini, nah jadi ini bentuk yang ketiga, nah, karena sebelumnya sudah dua bentuk, yaitu pertama fx sama dengan a pangkat x dengan a-nya lebih dari 1. Yang kedua fx sama dengan b dikali ax dengan a-nya lebih dari 1 dan b-nya lebih dari 0. Nah, ini sekarang kita bentuk yang ketiga ini secara umum memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, fx ini merupakan fungsi turun. Nah, jadi dia fungsinya turun. Kalau sebelumnya bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua itu fungsinya selalu naik atau dikenal dengan fungsi naik. Kalau sekarang fungsi turun. Secara matematis, kalau ada dua unsur dari anggota domain fungsi f, ya misalnya saja di sini a dan b, ini a dan b ini sembarang unsur dari anggota domain f atau fungsi f. Jika nilai a-nya kurang dari b, ya, a-nya ini lebih kecil dari b nilainya, maka nilai fungsi untuk x sama dengan a atau fa, nilainya itu lebih dari nilai fungsi fx untuk x-nya b, ya, atau fa lebih dari b. Jadi di sini makin ke kanan, jadi nilainya itu makin kecil. Kenapa makin ke kanan? Di sini a-nya kurang dari b, ya, sedangkan fv-nya ini lebih kecil nilainya. Nah, sehingga di sini dikatakan fungsinya adalah fungsi turun. Kemudian sifat yang kedua, f ini akan memotong atau selalu memotong sumbu y di titik 0,1. Nah, di sini ada persamaan sifat dari fungsi yang sebelumnya, yaitu memiliki titik potong di sumbu y, yaitu di titik 0,1. Kemudian untuk sifat yang ketiga, bahwa f ini merupakan fungsi kontinu. Nah, ini sama ya, sama dengan sifat yang dengan fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua juga untuk sifat yang ketiga ini, yaitu fungsi kontinu, yang mana secara matematis definisinya untuk setiap unsur di anggota domain fungsi f-nya ini akan selalu ada y anggota bilang real, sehingga nilai dari fx itu sama dengan y. Jadi selalu ada nilainya, ya, berapapun nilai x-nya itu. Kemudian sumbu x tidak pernah dipotong oleh fungsi fx, ya, jadi dia nggak pernah dipotong sumbu x ini, melainkan yang didekatin, ya, atau seperti sebelumnya juga sama, ini disebut juga sebagai asimtot, dan asimtotnya adalah asimtot datar. Ini masih sama sifat yang keempat ini, ya, dengan sifat di fungsi 1 dan 2. Untuk sifat yang kelima juga sama, ya, bahwa fungsi f ini memiliki inverse karena memang fungsinya adalah fungsi 1,1. Kemudian domain fungsi f yaitu sepanjang garis sumbu x, sedangkan kodomainnya adalah sepanjang garis sumbu y. Untuk rangnya, rang fungsi f yaitu rf, ya, yaitu y dengan y-nya lebih dari 0. Ini selalu di atas sumbu x rangnya. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada tambahannya, dia kita kaitkan dengan fungsi yang sebelumnya, yaitu y sama dengan a pangkat x. Nah, kalau kita hubungkan a pangkat x dengan 1 per a pangkat x, maka fungsi
antara A pangkat X dengan 1 per A pangkat X ini adalah saling simetris, ya, atau simetrisnya terhadap sumbu Y. Jadi titik potongnya juga sama, ya, yang satu naik, yang ini naik, yang satu turun. Nah, kemudian kurva 1 per A pangkat X ini bisa juga kita peroleh dengan cara mencerminkan kurva A pangkat X, ya, terhadap sumbu Y. Atau sebaliknya, pada saat kita mau mendapatkan fungsi Y sama dengan A pangkat X ini dengan cara mencerminkan fungsi yang ini. Nah, itu jadi di sini hubungan antara kedua fungsi antara fx sama dengan A pangkat X dengan fx sama dengan 1 per A pangkat X. Kenapa di sini 1 per A? Ini untuk A-nya lebih dari 0, ya. Jadi yang fungsi fx sama dengan A pangkat X ini bisa kita anggap juga sebagai fx sama dengan 1 per A pangkat X, karena di sini A-nya adalah antara 0 sampai 1. Nah, jadi bentuk umumnya seperti ini. Ya, ini untuk membedakan antara bentuk yang pertama dengan yang ketiga sekarang ini. Sekarang kita lihat untuk contoh dari bentuk yang ketiga ini. Ya, contohnya, misalkan di sini kita punya fungsi fx sama dengan 1 per 2 pangkat x. Kita disuruh menggambarkan sketsa grafiknya, kemudian suruh menentukan sifat-sifatnya. Nah, di sini A-nya adalah 1 per 2. 1 per 2 itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ya, atau juga boleh 1 per A untuk A-nya lebih dari 1. Ya, sama aja. Tapi secara umum ini adalah A-nya 1 per 2. Nah, untuk menggambarkannya, sama seperti cara pada fungsi-fungsi sebelumnya, yaitu dengan cara kita menetapkan untuk nilai-nilai X. Ya, kalau di sini kita tetapkan X-nya dari mulai negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, seterusnya sampai 4. Kemudian dari nilai-nilai X ini atau dari titik-titik X ini, kita tentukan nilai dari fungsi fx-nya. Kebetulan di sini fungsi fx-nya adalah 1 per 2 pangkat X. Berarti kita tentukan saja. Pertama, untuk X sama dengan negatif 5. Berarti di sini 1 per 2 pangkat negatif 5. Karena pangkat negatif 5 ininya adalah 1 per 2, maka sama saja dengan 1 per 2 pangkat negatif 5. 1 per 2 pangkat negatif 5. Ini 1 per 2 pangkat negatif 5 ini bisa kita gunakan sifat eksponen, ya, di materi pertama, yaitu menjadi 1 per 2 pangkat 5. Ya. Negatif 5, ulangi, 1 per 2 pangkat negatif 5 ini sama saja dengan 2 pangkat 5. Karena di sini menjadi, ini kan semuanya dipangkatkan dengan negatif 5 semua. 1 pangkat negatif 5, 1, 2 pangkat negatif 5, berarti 2 pangkat negatif 5. Kemudian untuk menghitungnya, menggunakan sifat eksponen menjadi 2 pangkat 5. Begitu pula negatif 4, berarti 1 per 2 pangkat negatif 4 atau 1 per 2 pangkat negatif 4. Berarti sama saja dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. Kemudian berikutnya 1 per 2 pangkat 3, berarti 1 per 2 pangkat negatif 3 menjadi 2 pangkat 3, yaitu 8. 1 per 2 pangkat negatif 2, berarti menjadi 1 per 2 pangkat negatif 2 atau 2 pangkat 2, yaitu 4. 1 per 2 pangkat negatif 1 menjadi 1 per 2 pangkat negatif 1 atau 2 pangkat 1, yaitu 2. Dan setengah pangkat 0 adalah 1. Kemudian untuk X-nya 1 berarti 1 per 2 pangkat 1, 1 per 2. Untuk X-nya 2 berarti 1 per 2 pangkat 2 berarti 1 per 4, dan seterusnya. Nah, dari titik-titik yang kita dapatkan di sini, kita plot, ya, kita plot ke dalam sistem koordinat kartesius. Nah, ini kita lihat grafiknya. Pada saat 0 tadi didapatkan 1, pada saat 1 didapatkan 1 per 2, pada saat 2 didapatkan 1 per 4, pada saat 3 adalah 1 per 8, pada saat 1/4 adalah 1 per 16, dan seterusnya, ya. Pada saat negatif 1 didapat, nah ini titiknya adalah 1 per negatif 2 pangkat negatif itu adalah 1 per 2. Di sini 2. Ya, tadi udah dihitung. Pada saat negatif 2 didapat 4. Pada saat negatif 3 didapat 8. Ini diplot di sini. Pada saat negatif 4 didapat 16.
Jadi titik-titik tadi kita plot, kemudian kita hubungkan, ya. Kita hubungkan ke dalam dengan suatu grafik yang halus sehingga didapat grafik seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari fungsi fx sama dengan 1/2 pangkat x. Nah, kemudian bagaimana dengan sifat-sifatnya? Dari grafik ini kita lihat bahwa fungsi fx ini merupakan fungsi yang turun, ya. Jadi fungsinya turun. Karena semakin ke kanan nilai semakin kecil nilai fungsinya. Kemudian selain itu fx ini memotong sumbu y, ini sumbu y, ya, ini sumbu y di titik 0,1, ya. Pada saat nilainya 0 x-nya, maka y-nya adalah 1, 0,1. Kemudian f ini merupakan kontinu, ya. Jadi selalu ada untuk setiap nilai-nilai di x ini, ya. Setiap nilai x ini selalu ada nilai fungsinya. Kemudian asimptotnya adalah sumbu x. Nah, ini asimptotnya merupakan sumbu x karena semakin ke kanan, ini grafik fungsi semakin mendekati sumbu x, tapi tidak pernah nempel, ya, apalagi memotong. Makanya disebut juga dengan asimptot. Atau asimptotnya dikenal dengan istilah asimptot datar. Kemudian f ini merupakan fungsi satu-satu, ya, fungsi satu-satu dan memiliki inverse pada untuk domainnya di sini. Kemudian domainnya adalah semua nilai-nilai x, sedangkan untuk ranknya adalah sumbu y untuk y-nya lebih dari 0. Nah, kemudian fungsi fx sama dengan setengah pangkat x atau kurva y sama dengan setengah pangkat x ini kalau kita amati, ya, simetri terhadap grafik yang pertama yang sudah kita bahas, yaitu y sama dengan 2 pangkat x. Ini simetri. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat gabungan dari dua fungsi gambarnya antara fx sama dengan setengah x dengan fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini adalah yang turun merupakan fungsi fx sama dengan setengah pangkat x, sedangkan yang naik ini merupakan fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Sama-sama memotong di titik 0,1. Ya, ini di titik 0,1. Nah, jadi ini sangat simetris, ya, emang simetris di terhadap sumbu y-nya. Jadi pada saat kita mau mencari fungsi atau grafik fungsi fx sama dengan setengah pangkat x ini, dapat kita peroleh dengan cara mencerminkan grafik ini. Ya, ini grafik ini kita cerminkan saja. Grafik ini adalah grafik fx sama 2 pangkat x. Cerminkannya terhadap sumbu y. Nah, ini adalah cerminnya. Ya, ini cerminnya. Yaitu untuk bentuk yang ketiga atau contoh yang ketiga dari fungsi eksponen. Kemudian kita lihat untuk fungsi yang keempat. Ya, fungsi yang keempat dari fungsi eksponensial ini, yaitu bentuk fungsinya adalah fx sama dengan b kali a pangkat x. Ya, jadi di sini perbedaannya ada bilangan b. Ya, dengan a-nya antara 0 sampai 1. Nah, ini bentuk umumnya mirip dengan bentuk ketiga. Jadi a-nya bisa kita bentuk sebagai 1 per a. Untuk a-nya lebih dari 1, ini bisa. Ya, kemudian perbedaannya cuma di b saja. Nah, sehingga secara umum sifatnya pun mirip. Ya, mirip dengan bentuk yang ketiga. Bedanya hanya di titik potongnya saja. Nah, yaitu titik potongnya memotong di titik 0, b. Ini titik potongnya, titik potong dan sumbu y-nya. Untuk lebih jelasnya kita lihat untuk contoh-contohnya, ya, contoh-contoh dari fungsi yang keempat ini. Nah, ini untuk contohnya, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 10 dikali 1/2 pangkat x. Kita suruh gambarkan dan juga suruh menentukan sifat-sifatnya. Caranya sama, yaitu dengan menentukan nilai-nilai dari nilai x yang sudah kita tetapkan. Di sini kita tetapkan x-nya mulai dari negatif 4, negatif 3, sampai 4. Nah, kenapa kita milih bilangan ini? Ini bebas sebenarnya. Ini yang termudah seperti ini. Jadi kita pengen tahu di sekitaran nilai x sama dengan 0. Pertama, kita mencari untuk x pangkat x-nya negatif 4. Ya,
Berarti di sini 2 pangkat negatif 4. Maaf, ini seharusnya ada kesalahan 1/2 ya. 1/2 di sini lebih jelasnya 1/2 pangkat negatif 4. Berarti di sini 1/2 pangkat negatif 4 sama saja dengan 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat itu 4 itu adalah 16. 16 kali 10 berarti 160. Kemudian untuk negatif 3 berarti 1/2 pangkat negatif 3 atau sama saja dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 10 adalah 80. Kemudian negatif 2 didapat 1/2 pangkat negatif 2 berarti sama saja dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali 10 dan 40. Dan seterusnya dengan cara yang sama. Dengan langkah yang sama dan sebelumnya pula, kita plot titik-titik yang sudah kita dapatkan tersebut ke dalam sistem koordinat kartesius. Sehingga kita dapatkan grafiknya seperti ini. Ya. Di sini untuk 0 ya, didapat nilainya adalah Y-nya 10. Ya. Untuk negatif 1 didapat tadi sudah kita hitung, yaitu berapa? Y-nya adalah di sini kelihatan ya. 10, 20. Ini 20. Di sini untuk negatif 2 yaitu 40. Untuk negatif 3 80. Untuk negatif 4 160. Dan di sini untuk 1 berarti di sini 10 dibagi dengan 2. Di sini adalah 5. Ya, dan seterusnya ini adalah titik-titiknya. Nah, kemudian untuk sifat-sifatnya, kita lihat di sini merupakan fungsi yang turun, ya sama dengan sifat yang contoh ketiga juga. Kemudian memotongnya ini yang berbeda. Memotong sumbu Y-nya adalah di titik 0,10 di sini titik potongnya. Kemudian untuk F-nya fungsi kontinu sama. Kemudian asimptotnya sumbu X ini sama. Kemudian merupakan fungsi satu-satu juga. Kemudian untuk domainnya adalah semua titik di sepanjang sumbu X. Sedangkan untuk ranknya adalah titik-titik di sumbu Y dengan Y-nya lebih dari 0. Nah, di sini untuk kurva ini, kurva Y sama 10 pangkat 1/2 X ini, kalau kita bandingkan dengan kurva Y sama dengan 10 kali 2 pangkat X, ini kurva yang contoh yang kedua yang sudah kita bahas, ini simetris terhadap sumbu Y. Ya, sama kayak kurva yang ketiga dengan yang pertama juga yang sudah kita bahas barusan. Nah, sehingga ini merupakan cerminnya adalah sumbu Y. Kita lihat lebih jelasnya di gambar gabungan ya antara Fx sama dengan 10 kali setengah pangkat X dengan Fx sama dengan 10 dikali 2 pangkat X. Ini adalah grafik gabungannya. Ya. Nah, ini fungsinya yang satu turun, yang satu naik. Titik potongnya adalah sama-sama di 10 atau di 0,10. Nah, sehingga antara satu dengan yang lainnya adalah simetris. Sehingga untuk mendapatkan grafik yang satu bisa kita cerminkan dengan grafik yang lainnya. Kira-kira itu adalah fungsi yang keempat. Berarti dengan bentuk yang keempat ini secara umum untuk grafik fungsi eksponen sudah dianggap selesai. Ya, nanti tinggal kita lihat pembahasan berikutnya tentang aplikasi-aplikasinya. Di mana aplikasinya ini bisa diterapkan dalam kasus penurunan ya dan kasus di sini penaikan ya, atau sering dikenal dengan eksponensial ini ya, tadi ada yang menurun, ada yang naik itu ya. Atau dengan istilah pertumbuhan. Nanti lebih jelasnya di pertemuan berikutnya. Oke, demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.